Jadi akan sangat terbantahkan kalau dikatakan, Ustadz, Al-Quran ini katanya nggak ada keraguan. Lah, kami yang tidak menyembah Allah ragu. Tanya kepada dia, ya udah, aku kasih pemikirannya. Kita kasih ini pemikirannya dengan seperti yang saya jelaskan tadi. Coba kamu lihat, orang terdahulu itu menciptakan agama. Mau agama manapun. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semua datang daripada pemikiran orang terdahulu. Buktinya ada sejarah agama. Oke? Lalu kenapa orang terdahulu yang sama-sama manusia seperti kita boleh mencari Tuhan lalu kita ikut pendapat mereka? Kenapa kita tidak mencari Tuhan dengan versi diri kita sendiri? Nah, kalau dia azan, dia akan mengatakan iya juga ya. Kalau dia azan, dia akan mengatakan iya juga ya bang. Oke, lalu kemudian melakukan riset. Apa riset yang akan dilakukan? Ayo kita cari Tuhan. Kita abaikan Al-Quran. Kita cari Tuhan. Maka Tuhan yang mana yang akan ditemukan? Kalau manusia ini mengabaikan segala kitab-kitab suci yang ada terdahulu, mau bagaimanapun dan mencari Tuhan dengan sendirinya dan meyakini Tuhan ada, maka apa yang akan ditemukan manusia terhadap Tuhan? Maka manusia akan menemukan Tuhan yang seperti apa? Pertama, Sang Maha Awal yang tak pernah dilahirkan, yang kekal, yang tak mampu dimatikan, yang kuat, yang tak mampu dilemahkan. Sehingga manusia mengambil kesimpulan, ada Tuhan yang jauh berbeda daripada yang ada di muka bumi ini. Karena semuanya tak patut untuk dituhankan, walau bagaimanapun caranya. Kita bilang mukjizat, yang secara langsung, David Copperfield seperti saya bilang, seorang ahli sulap yang tidak mampu dibongkar triknya. Dan susah sekali trik yang dilakukan oleh David Copperfield. Di mana dia bekuin dibekuin apa tuh namanya tuh? Air mancur, dia hilangin patung Liberty, banyak. Untuk menunjukkan bahwa semujizat apapun manusia, dialah tetap manusia dalam pandangan mata manusia. Lalu anehnya manusia karena doktrinal, karena pengaruh tradisi, manusia itu mengimani dan menuhankan segala sesuatu yang bahkan kalau sesuatu tersebut ada di dalam dunianya, mereka pasti nggak akan meyakini hal tersebut. Gitu. Kalau hanya karena mujizat, David Copperfield duluan disembah guys. Kalau karena mujizat, karena trik sulapnya nggak bisa dibongkar. Nah, gitu ya guys ya. Untuk menunjukkan bahwa kalau manusia disuguhkan pola pikirnya, lalu dia berazan, arti azan, dia mencoba isi pikiran yang kita suguhkan dan dia mulai berpikir dan mengatakan, iya juga ya. Nah, itu akan mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Apa alasan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya? Karena yang disuguhkan oleh Al-Quran adalah pola pikir. Apa itu? Tafakkur. Apa? Step by step dalam berpikir. Jadi seakan-akan definisi mukjizat itu apa? Kejadian luar biasa yang tak mampu dicerna oleh manusia biasa, gitu, dan tak mampu ditiru dan tak mampu dilakukan. David pernah menghidupkan orang mati. Sama juga kalau David bertanya, emang Yesus pernah hilangin patung Liberty? Kan sama aja. Pertanyaan dibalik ke kalian. Yesus membangkitkan orang mati. Oke. Terus dibilang sama David, emang Yesus pernah hilangin patung Liberty? Sama seperti, emang Yesus pernah bengkuin air mancur gitu? Akan ditanya gitu. Step by step yang diajarkan Al-Quran pertama tentang Tuhan. Ketika dikatakan tentang laisa kamitslihi syai'un. Di situ Al-Quran memperingatkan afala ta'qilun. Afala tatadabbarun. Artinya, setiap yang dikeluarkan Al-Quran fikirkan. Patung Liberty ada zaman Yesus. Iya Bang Fici. Iya Tuhan lu paling bener deh. Capek gue. Dikasih pola pikir ini ghaira azan nih. Ghaira azan yang kayak gitu. Menyembuhkan orang sakit gitu. Lah orang Hindu coba lihat tuh di kuil-kuil Hindu tuh. Itu. Berarti Bang Mogi ada lihat ya. Ada lihat ini. Nih ya aku tandain nih Bang Mogi. Nah orang Hindu nih. Kirain orang Hindu begitu sakit datangnya ke pendeta. Enggak. Mereka datangnya ke kuil. Lalu kemudian disembuhkan. Kalau kita Islam,
Semuanya dijawab gitu. Kenapa fenomena itu terjadi? Ternyata karena apa teman-teman? Kenapa fenomena orang Buddha berdoa kepada Tuhannya, lalu kemudian adanya kesembuhan pada mereka? Orang Hindu berdoa di kuil, bawa orang sakit ke kuil, sembuh di kuil. Kenapa? Jawabannya apa? Kenapa bisa kayak gitu? Terus orang Kristen memimpikan Yesusnya, orang Hindu memimpikan dewa mereka. Dewa Laksmi, Brahman, Ganesha, Hanuman, banyak dan segalanya. Kenapa teman-teman? Apa alasannya? Memimpikan Dewa Wisnu. Nah, terus agama Buddha memimpikan Tuhan mereka. Nah, kenapa? Karena ada kehendak dari Allah, mereka juga makhluk Allah. Salah. Waalaikumsalam. Ketika iblis meminta izin kepada Allah untuk menyesatkan manusia, pertanyaan saya, apakah iblis pergi dengan tangan kosong? Enggak. Iblis minta segala kekuatan dalam menyesatkan. Mana buktinya? Buktinya ketika Rasulullah menceritakan pertemuan iblis dengan Nabi Musa yang dimintakan terhadap pertaubatannya. Nanti iblis membocorkan rahasia-rahasia dalam menyesatkan. Ya, walaupun itu cerita yang sifatnya iman. Kalau kita cerita kepada orang yang di luar iman kita, ya dongeng. Tapi setidaknya itu cukup menjadi pembuktian dalam agama kita bahwa ya itu salah satu cara iblis menyesatkan gitu. Ya, cara iblis menyesatkan gitu. Dia ada yang jawab, berarti biang keroknya Allah SWT. Enggak, biang keroknya otakmu yang gak mau berpikir. Hah? Allah ngasih tahu Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Biang keroknya siapa? Kamu. Ketika kamu ingin Tuhan itu sama seperti makhluk, dengan segala narasi-narasi bahwa Tuhan boleh jadi makhluk dan segalanya. Gak ada biang keroknya itu adalah Allah. Jadi biang keroknya, kalau biang kerok dengan karena Allah gini. Kita hidup di muka bumi ini semuanya udah tertakdir dan gak mampu diubah. Saya tertakdir nyembah kucing. Saya mau nyembah buaya gak bisa. Mau nyembah Allah gak bisa. Jadi mau nyembah buaya gak bisa karena saya tertakdir nyembah kucing. Saya mau nyembah Allah lagi gak bisa karena saya tertakdir nyembah buaya gitu. Ya kan? Gak bisa. Nah, itu salah Allah. Kenapa? Kita tidak punya hal yang bebas untuk menentukan jalur pilih gitu. Masalahnya, kita bebas menentukan jalur pilih. Lu yang udah nyembah kucing, lu boleh nyembah Allah. Dan lu yang nyembah Allah, lu boleh pilih nyembah kucing gitu. Untuk menunjukkan bahwa yang bikin sesat di dunia ini adalah pola pikir yang datang daripada masa dahulu, yang itu meracuni pikiran kalian, yang kemudian kalian itu taklid. Apa itu taklid? Ikut pemikiran tersebut. Tanpa cross check, tanpa pikir, tanpa suguhan, metode berpikir. Kan dia yang mengizinkan iblis untuk menyesatkan manusia. Tapi apakah dia mengizinkan manusia untuk sesat? Coba tanya. Oke. Dia yang mengizinkan iblis untuk pamit kepada menyesatkan. Sekarang saya tanya, apakah Allah mengizinkan manusia untuk sesat? Saya tanya otakmu, kiblat atau Ka'bah itu di awalnya digunakan suku Quraisy untuk apa? Oke. Untuk mereka mentawafi daripada berhala-berhala mereka. Mentawafi berhala mereka, beribadah terhadap berhala mereka. Dan mereka membangun berhala-berhala mereka di situ. Terus apa yang jadi masalah di situ? Kenapa yang jadi masalah di situ? Kesimpulannya Allah SWT penyesat. Ya, itu karena faktor kebencian yang tadi tuh. Kalau penyesat nih, kita di bumi ini wajib sesat. Dan Islam gak akan pernah ada. Kenapa Allah penyesat? Masalahnya, orang yang mulai menggunakan pola pikirnya akan balik ke Islam. Tapi orang yang menggunakan tradisinya, karena aku lahir Hindu maka aku Hindu, karena aku lahir Kristen maka aku Kristen, karena aku lahir dalam keadaan Buddha maka aku Buddha. Nah, itulah yang sesat. Kenapa dia sesat? Mengabaikan pola pikirnya, tapi mengamin dan mengiyakan segala sesuatu yang tak mampu divalidasi di zamannya. Apa validasi di zamannya? Kamu tahu di zamanmu tak ada satupun manusia yang bisa disembah. Walau bagaimanapun manusia itu menunjukkan keahliannya, mengaku Tuhan dan apapun, kamu akan tolak. Lalu,
Kenapa kamu percaya tulisan yang mengatakan Tuhan adalah manusia? Itu menunjukkan apa? Ketika kamu menyampingkan pola pikirmu. Apa yang kamu sampingkan? Pola pikirmu. Pola pikirmu hari ini ada manusia yang ngaku Tuhan nih. Tetap gak akan kau terima. Sekalipun dia bangkitin ribuan orang mati depan mukamu. Gak akan kau terima. Karena yang kau lihat adalah manusia. Lagi bangkitin orang mati, tiba-tiba bentar ya aku kamar mandi dulu pipis. Nah disitulah yang membuat kamu nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus dia selesai nubuatannya di tahun 2025 dengan cara keserempet mobil truk. Wah mati. Wah nggak mungkin Tuhanku mati. Di tahun ini kamu bisa ngomong itu. Tapi lucunya kamu ketika ada tulisan yang mengatakan itu kamu nggak berhasil bantah itu. Tapi kalau untuk hari ini kamu berhasil bantah. Karena kamu manusia. Tapi detik kamu dipaksa tunduk terhadap satu agama yang datang daripada masa dahulu, sekalipun itu tanpa pembuktian di zamanmu, kamu dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap hal tersebut gitu. Tempat berhala itu tetap di situ atau pindah? Enggak, tetap di situ. Tetap di situ, teman-teman. Ini Ka'bah dulu saat masih ada berhala, apakah hadap ke Ka'bah? Enggak. Hadapnya ke Baitul Maqdis. Yang suci tanpa berhalanya. Pertama, alasannya apa? Alasannya itu masih ada berhalanya gitu. Setelah Fatuhu Mekah, berhala dibersihkan. Dan itu Ka'bah adalah awalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka kembalilah kiblatnya orang Islam ke Ka'bah. Justru mujizat Allah. Mujizat daripada Al-Quran jelas. Ketika Allah mengklaim Baitul Maqdis sebagai kiblat orang Islam, sampai sekarang Baitul Maqdis itu masih milik orang Islam. Ketika Allah mengklaim Ka'bah milik orang Islam, sekalipun Quraisy masih menyembah berhala dalamnya, ujung-ujungnya menjadi milik orang Islam. Jadi klaim-klaim Allah itu terjadi gitu. Klaim-klaim Allah terjadi. Nggak ada yang klaim kayak di kampung ini telah lahirlah Tuhan di negeri Daud. Diklaim tuh sebagai Tuhan negeri Daud. Tetangganya tempat Yesus lahir. Agama apa? Tempat Yesus lahir nih. Tempat Yesus lahir nih, yang diklaim sebagai tempat lahir Tuhan. Tetangganya percaya nggak dia Tuhan? Tetangganya aja tuh. Sehingga sampai sekarang kamu lihat di mayoritas tempat lahirnya yang kamu sebut Tuhan tadi. Nggak percaya, ini tetangganya nih. Cara pikirnya gini, cara pikirnya ya. Kalau Tuhan lahir di Bogor, itu sampai sekarang heboh tuh. Bogor kami hebat, apaan lu BSD? Hah? Apaan lu Bandung? Nggak keren banget nih. Di Bogor lahir Tuhan coy. Sampai sekarang nih. Orang Bogor sombong karena Tuhan lahir di sini. Lah, tempat lahir Yesus kagak ada yang sombong. Kagak ada yang mengatakan Tuhan lahir di situ. Nah, ini patut dipertanyakan. Ini beneran Tuhan karena memang Tuhan sehingga diyakini oleh tetangganya gitu dan orang sampai sekarang. Ataukah orang lain daripada pihak yang lain menduga ini adalah Tuhan lalu kemudian dibukukan. Itu doang. Ya. Nah, yuk kita masuk kepada ini. Abaikan ya, capek, sakit kepala coy. Kirim mereka. Oke, teman-teman. Nah, itulah azan. Dari tadi kan saya melakukan proses azan kepada mereka. Ya kan? Proses saya tadi kepada mereka itu proses apa? Proses azan. Saya buka pola pikir mereka. Saya suguhkan pola pikir. Mereka apa? Kufar. Apa? Menutup diri dari kebenaran. Enggak benar. Padahal otaknya dia bilang, ha-ha. Padahal otaknya dia bilang, iya juga. Padahal otaknya dia bilang, iya juga ya. Nah gitu. Tapi enggak. Enggak. Nah itu. Apalagi kita suruh mereka untuk ta'amul. Enggak akan pernah mereka lakukan. Nah, pantaskah Al-Quran menjadi ragu buat mereka? Pantas. Karena apa? Yang mereka lawan isi pola pikir mereka sendiri. Jadi bukan salahnya Tuhan, salahnya mereka. Dikasih pola pikir, saat mereka tidak mampu berpikir, adanya manusia yang memberikan suguhan berpikir, mereka tolak isi pikiran. Padahal mereka, jangankan Tuhannya. Padahal mereka sendiri nih, saat mereka itu dalam keadaan apa yang saya mau bilang? Tuh, itu adalah ajaran kasih, guys.
Jadi itulah perwujudan ajaran kasih. Ya. Oke. Sekarang bagaimana mereka akan melakukan ta'ammul? Bagaimana mereka akan melakukan ta'ammul sedangkan proses azan aja mereka menolak. Sekarang mereka ini nggak pernah berpikir gini guys. Perkataan manusia saja kalau nggak masuk akal nggak diterima. Lalu kenapa mereka menerima? Perkataan Tuhan yang nggak masuk akal. Itu kan lucu. Manusia kalau ngomong, tadi aku pakai celana sambil terbang, nggak percaya. Kenapa nggak masuk akal? Lah, ketika Tuhan berbicara tentang sesuatu yang nggak masuk akal, bisa dipercaya, itu lucu. Karena kita pasti memfungsikan Tuhan itu berada di atas kewarasan manusia, bukan justru di bawah warasnya manusia. Gitu. Yuk, kita masuk. Nah, kemarin kita udah azan. Dan tunggu. Kejadian hari ini nih daripada penolakan-penolakan mereka ini adalah pembahasan kita malam ini. Pembahasan kita malam ini kita akan membahas masalah azan yang punya 3 syarat. Azan, aqamal barahin, dan satu lagi apa? Ta'amul itu memiliki 3 syarat. Baru kemudian mereka menyampaikan natijahnya, apa kesimpulan pikir, dan mereka akan mengatakan iya terhadap pikiran mereka. Apa itu? Mana dia? Oke guys, nih. Saya baca dulu matannya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini la raiba mengatakan apa? La raiba liman. Nah, la raiba itu apa? Liman. Apa itu liman? Baru nih iPad-nya. Iya dong. Nah, la raiba ay liman. Nah, bagi man. Nah, man itu penggunaan berapa? Liman. Kan kemarin kita udah bahas man, alladzi, dan ma. Man pemakaian berapa? Yang berpikir. Oke. Liman. Nah, lam yang ada di situ itu disebut dengan lam limilki, kepemilikan. Saat sesuatu itu dapat dicerna adalah satu milik. Nah, akal itu milik setiap manusia. Milik setiap manusia. Katakan, tidak akan menjadi keraguan liman, milik bagi seseorang azan. Oke, kita udah bahas kemarin. Aqamal barahin wa ta'ammul. Nah, fala raiba fihi lil arifin wal munassifin. Nah, 3 golongan tadi wajib punya 2 lagi nih. 2 sifat. Sifat di atas sifat. Nah, wasaf bi mausuf ataupun wasaf bi wasfi, wasaf bi wasaf, itu tujuannya apa? Mensifati demi sifat tujuannya apa? Paham nggak? Mensifat di atas sifat tujuannya apa? Ada yang tahu? Mensifat di atas sifat tujuannya apa? Contoh saya bilang. Kalian kenal nggak orang? Kan umum nih. Ya. Yang jujur, mulai khusus nih, yang sering bohong nggak masuk. Yang jujur, yang ganteng, yang tinggal di kampung ini, yang laki, yang di pesantren, yang RW 2, anak Pak RT, yang istrinya baru aja meninggal. Kok malah bicarain gua sih? Iya juga ya. Nah. Itu tujuannya berapa? Tujuannya berapa? Kalau kita ngomong seperti itu, tujuannya berapa? Apa tujuannya, guys? Enggak jadi. Iya. Sorry. Lu cepet banget mengiyakan lu. Nggak asik. Apa guys tujuannya? Khusus. Boleh. Taksis. Tapi enggak. Oh iya benar taksis. Dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan faidatil taksis. Untuk mengkhususkan sekrucut mungkin. Lebih mengkerucut. Nah benar itu taksis. Nah faedahnya lit taksis.
Apa itu mengkhususkan? Nah, begitu juga ketika dibahas nih. Nah, ketika dibahas nih masalah yang tadi syaratnya daripada manusia yang pertama ada manusia yang sifatnya az'an, gini, sifat yang manusia az'an, sifat manusia yang akamal barahin ataupun ta'ammul. Nah, sifat manusia yang ta'ammul ini, apakah mereka bisa dikatakan langsung sebagai orang yang tidak ragu? Ini kan tadi dibilang la raiba, tidak ragu. Nah, apakah hanya karena mereka punya sifat az'an dan punya ta'ammul, apakah akan menafikan mereka akan ragu? Contoh, saya bilang, wih jadi bagus tulisannya, ya dong, ya dong. Nah, saya tanya nih kepada antum-antum semua. Ada orang, dia nggak mampu berpikir bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Kita suguhkan pikiran seperti yang saya bilang tadi. Coba deh, kamu sampingkan Bible kamu semuanya. Coba sampingkan dulu. Mari kita cari Tuhan. Kita berpikir, apakah kita nyembah lemari? Enggak. Nyembah lembu? Enggak. Nyembah kambing? Enggak. Nyembah manusia? Enggak. Nyembah ini? Enggak. Oh, berarti pasti ada Tuhan yang jauh berbeda dengan apapun. Pertanyaan saya, mampukah mereka untuk berazan? Artinya, walaupun dia tidak mengiyakan secara iya juga enggak, tapi mampu enggak otak mereka mencerna suguhan dalil kita? Paham maksud saya? Setiap dalil-dalil yang kita keluarkan secara logika, kita mengatakan, ini gerak, ini saya bilang, ini gerak, ini diam. Ya, ini gerak, ini diam. Enggak mungkin gerak dan diam bersatu pada satu waktu. Dan enggak ada segala yang kontradiksi bersatu dalam satu waktu. Itu chipset yang dianugerahkan Tuhan. Kiri bukanlah kanan, atas bukanlah bawah. Kalau kamu sebut atas bawah, enggak bisa. Kiri kanan, enggak bisa. Bengkok lurus, enggak bisa. Karena ini dua hal yang kontra. Kalau dia sedang bengkok, enggak mungkin lurus. Kalau dia sedang lurus, enggak mungkin bengkok. Kalau dia lagi gerak, enggak mungkin diam. Kalau dia bilang diam, itu tidak mungkin gerak gitu. Sehingga terbangun nih saya kasih ilmu kontradiksi. Catat ini mantik. Catat ini mantik. Ini kontradiksi. Ini ilmu kontradiksi. Itu ada mani' khulu, mani' huma. Ada dalam otak ya. Ada mani' khulu, ada mani' huma, ada mani' jam'i. Ya, ingat ada mani' khulu, mani' huma, mani' jam'i. Ini saya tulis. Nih, saya pahamkan ilmu kontradiksi kepada antum. Jadi kalau udah berkenaan saya kasih aja gitu kan. Ilmunya biar bisa paham. Kalau bisa dihafalkan. Nah ini mantik ini. Karena setiap hari antum bakal pakai ini sebagai wujud argumentasi. Di mana kontra ataupun takhallufat dalam mantik itu terbagi tiga. Ada mani' khulu, mani' huma, ada mani' jami'. Gimana? Kita bahas enggak masalah ini? Kontradiksi ini baru kita masuk ke penjelasan tadi. Az'an. Gimana? Gimana? Bahas enggak? Ini mantik. Sanggup enggak? Sanggup enggak nih kita pikir bareng-bareng nih? Gimana? Az'an dulu, gas bahas. Oke, enggak kita bahas. Az'an tetap bahas. Az'an tetap bahas. Nah, jadi ini kok enggak, walaupun panjang enggak apa-apa, bahas pelan-pelan. Kita bahas aja, aman. Aku maksa untuk bahas nih. Aku maksa kita untuk bahas. Nah, jadi kontra seperti yang saya bilang tadi kepada antum semua. Nah, kontra paling kurang, ini saya bahas dari mulai azan nanti kita masuk ke kontra. Gini, otak manusia mampu mencerna arti kontra, mampu. Setiap manusia. Saya bilang, nggak mungkin kuat dan lemah bersatu pada satu waktu. Kuat itu apa? Tuhan itu apa? Kuat. Hindu Tuhan apa? Kuat. Kristen Tuhan itu apa? Kuat. Manusia itu apa? Lemah. Tuhan jadi manusia, kuat apa lemah? Mau jawab apa? Mau jawab apa? Mau jawab apa? Paling kurang
Ya dia menjelma, mengambil wujud kemanusiaannya. Makanya 100% manusia, 100% Tuhan. Nah itu dogmatis. Di mana kamu tidak mampu menyatukan di antara dua yang kontradiksi pada satu waktu. Sama seperti saya bilang, gerak, diam. Oke, gerak menjadi diam. Maka akan keluar diksi-diksi. Makanya Imam Ghazali kan ada yang kita bahas debat tadi malam, Mbak Mogi. Ingat nggak? Debat Ibnu Syihab dengan Ustadz Syahrin Thorik. Ingat nggak yang saya bilang? Imam Syafi'i saja ini. Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, apabila saya harus berdebat dengan seseorang yang mengatakan tiang besi jelas-jelas di depan mukanya adalah kayu, dan dia bisa mendirikan hujjah, bisa mempertanggungjawabkan bahwa besi itu adalah kayu, maka saat itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Dia pasti lebih menang daripada aku. Dan aku pasti kalah daripada dia. Paham gak maksudnya? Maksud Imam Syafi'i tersebut. Kalau saya harus berdebat dengan orang ngotot, ya, tanpa ada ranah berpikir, dan dia berhasil mendirikan argumentasinya, membela sesuatu yang gak masuk akal, saya kalah, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Orang yang mengaku kalah bagi orang yang mengatakan, misalnya saya bilang, kucing itu apa? Sayur. Lah kok sayur? Dan dia berhasil membela karena dia bla 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 bla, dia keluarin segala argumentasi. Nah, sikap kita adalah menerima kekalahan. Kenapa? Ini udah nggak wajar. Nah, itulah sikap daripada Imam Syafi'i. Gitu juga. Seperti yang saya bilang, Tuhan itu apa? Kuat. Makhluk itu apa? Lemah. Manusia itu apa? Lemah. Tuhan jadi manusia berarti kuat apa lemah? Nanti akan terjawab, kuat satu sisi, lemah satu sisi. Enggak, masalahnya nyatu dalam satu waktu itu gimana? Ini enggak bisa. Jadi enggak mampu untuk disatukan hal. Nah, makanya saya bilang, azan tersebut, saya tanya nih, pemikiran-pemikiran seperti ini, bisa enggak dicerna oleh otak mereka? Bisa. Sudah berazan belum mereka? Sudah. Sudah. Mereka sudah berazan. Atau pertanyaan kedua nih. Berarti azan ini sudah bisa menghilangkan ragu belum? Coba saya tanya. Prosesi azan ini sudah bisa menghilangkan ragu pada manusia belum kira-kira? Coba jawab. Teman-teman, azan yaitu saat dia tidak punya standar metode berpikir, lalu kita kasih standar metode berpikir dan kemudian dia berpikir. Dan saat dia berpikir, apakah itu menjadi penentu dia tidak ragu? Apakah azan menjadi penentu dia menjadi tidak ragu? Apakah azan menjadi penentu dia tidak ragu? Coba jawab. Azan yang tadi, oh belum tentu. Ya belum tentu. Kenapa? Saat dia membantah. Ah kagak ada. Apaan kayak gitu? Nggak ada. Apaan? Kalau Tuhan pengen jadi lemah apa kabar? Siapa yang mau ngatur Tuhan? Dari mana kamu tahu? Misalnya gini, siapa yang mau ngatur Tuhan? Tuhan maunya jadi lemah? Nah, kita balik ini tanya, lu tahu dari mana Tuhan mau itu? Paham gak? Kan mereka jawabannya Tuhannya mau kayak gitu, emang kamu mau membatasi Tuhan? Yang membatasi kalian harus lemah. Masalahnya kalian sendiri nggak tahu Tuhan maunya apa, sehingga kalian menduga Tuhan maunya gini gitu. Sehingga kalian menduga tuh, mau Tuhan seperti ini, mau Tuhan seperti itu, gitu. Makanya dalam kontradiksi ada mani khulu, mani huma, dan mani jami. Makanya saya bilang, prosesi la roiba, tidak ragu kata Allah. La roiba nih. Sehingga ketika dipertanyakan, ya Allah, engkau bilang, engkau mengklaim dalam Al-Quran, la roiba, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Lah orang yang tidak beriman, apa kabar ya Allah? Mereka dari awal melihat Al-Quran, mereka adalah orang yang pertama yang gak percaya Al-Quran. Berarti klaimmu bohong ya Allah. Ternyata penjelasannya la roiba. Pertama, liman. Man itu isim mausul kan? Udah pernah saya jelaskan. Man, alladzi, ma kan udah semua. Udah dicatat ya, alhamdulillah. Terus ada man. Man apa? Syaratnya tafakur. Yang berakal. Oke. Selanjutnya, azan. Apa itu azan?
Ketika dia tidak punya prosesi berpikir terhadap Al-Quran, ada orang yang paham Al-Quran ngasih tahu ilmunya. Bagaimana standarisasi dan suguhan berpikir. Menu dalam berpikir gitu. Lalu kemudian, misalnya kayak tadi itu kita suguhkan. Tuhan itu berbeda dengan makhluknya. Kita suguhkan nih, yang tadinya dia tidak tahu berpikirnya gimana. Kita suguhkan nih. Lembu sama kucing beda nggak? Coba penonton cepat-cepat. Lembu sama kucing beda nggak? Karena di dalam otak kita itu ada yang namanya diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Chipset untuk membedakan. Oke. Lembu sama kucing beda. Kucing sama lemari beda. Kucing sama lembu beda. Buaya sama kalajengking beda. Kalajengking dengan tanah beda. Tanah dengan pagar beda. Pagar dengan besi beda. Pagar dengan besi beda. Besi dengan kamera beda. Kamera dengan matahari beda, matahari dengan bulan beda. Kalau Tuhan harusnya beda apa sama? Tadi otak kita ini udah jernih nih. Membedakan setiap yang berbeda kata. Saat disuguhkan Tuhan, nah harusnya beda apa sama? Beda. Jelas ya? Beda. Tanggapan pemantik tentang Al-Quran surah Maryam 28 yang selalu diframingkan. Apa itu? Nanti kita buka ya. Ini dikit lagi. Beda. Nah, suguhan berpikir ini, pertanyaan saya, mampu nggak dipikir oleh agama manapun selain Islam? Suguhan berpikir, menu dan teori berpikir ini yang saya ketepak kasih menjadi menu yang untuk mereka makan dan mereka cerna, selain agama Islam, mampu nggak berpikir seperti ini? Mampu nggak? Enggak, kok enggak? Mampu dong. Berarti Allah mau bilang bukan klaim semata. Allah mau bilang azan itu adalah hak yang dimiliki daripada setiap makhluk. Paham? Seakan-akan Allah dalam La Raiba ini mengatakan azan adalah hal yang dimiliki semua makhluk, baik yang menyembahku ataupun tidak. Gitu. Itu azan. Mampu dicerna oleh makhluk manapun. Berarti Bapak, Roh Kudus, Yesus beda. Ya beda lah. Kalau kita mau berpikir. Udah. Berarti setuju nggak bahwa azan adalah chipset yang bisa dimiliki semua orang? Benar nggak? Chipset dan sistemasi berpikir yang mampu dimiliki oleh semua orang. Benar nggak? Itu azan. Benar nggak? Kan di luar Islam akalnya dimatikan. Enggak, saya yakin. Mereka itu ketika disuguhkan pemikiran kayak gini, mereka mampu berpikir. Itu universal pemikiran. Oke. Namun saya tanya, apakah cukup dengan azannya mereka? Artinya azan, wah pola pikirnya udah ada. Nah, azan yang dimiliki oleh setiap makhluk tadi, ketika dia tidak punya proses pikir, lalu disuguhkan proses pikir, lalu dia berpikir. Apakah azan ini dapat menentukan mereka antara ragu dan tidak ragu? Atau justru mereka makin ragu? Pertanyaan saya, non-muslim juga memiliki prosesi azan karena dia manusia. Masalahnya, apa yang membuat mereka masih ragu? Atau cukupkah prosesi azan saja menjadi penentu keraguan dan tidak ragu? Saya sederhanakan deh. Sesuatu bisa jadi informasi apabila coba. Ragu kalau tidak punya konsep yang benar. Bukan. Sesuatu dapat bisa dikatakan sebagai informasi apabila, nah harus banyak nih belajar filsafat nih antum.